Maaf, jangan tiru Fadlizon. Ditulis oleh Ahmad Reza di siwar.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Sesungguhnya agak malas menanggapi Fadlizon. Apa sih gunanya menanggapi orang yang hanya nyinyir kepada pemerintah? Tapi cuitan-cuitannya akhir-akhir ini memang keterlaluan. Alih-alih berbuat sesuatu untuk mencarikan solusi, kehadiran Fadlizon malah mengeruhkan suasana saja. Negara dan bangsa ini sedang dihadapkan dengan ujian berat. Virus corona adalah musuh bersama yang sedang kita lawan. Tidak hanya Indonesia, tapi dunia. Penyebaran virus corona yang cepat dan masif membawa implikasi yang serius. Tidak saja mengancam nyawa terhadap orang-orang yang terpapar virus ini, tapi juga mengancam sektor perekonomian. Virus corona sudah menjadi pandemi dan mengakibatkan kerugian yang luar biasa besar bagi negara-negara yang masyarakatnya sudah terpapar. China, Italia, Iran, Malaysia, dan bahkan Indonesia sudah merasakan dampaknya. Sektor pariwisata paling berdampak pada awalnya. Namun, tsunami ekonomi diperkirakan tidak hanya menimpa sektor ini. Industri manufaktur dan lainnya bakalan terpukul. Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan meleset, bakalan turun dan jauh dari target. Ketika pemerintah sedang memfokuskan pada penanganan dan pencegahan lebih lanjut virus ini, Fadlizon seperti biasanya nyinyir dan terkesan asal bunyi. Ia menulis dalam akun Twitternya demikian, "Ayo Pak Jokowi segera bicara di televisi dan media. Bicara pada rakyat apa yang sedang terjadi. Rupiah rontok, IHSG ambruk, korban virus corona terus bertambah. Kita sebagai bangsa mau kemana? Apa strategi dan langkah-langkah? Jangan ngeles, jangan diam 1000 bahasa. Ini waktunya bicara dan bertanggung jawab. Apakah pemerintah seperti tuduhan Anda tidak bekerja? Apakah presiden tidak peduli? Apakah negara-negara yang rakyatnya terpapar virus corona tidak mengalami pelambatan ekonomi? Bahkan Cina dengan kekuatan ekonominya yang berlipat-lipat kalinya dibanding kita, pada awalnya kesulitan dengan kasus ini. Belum lagi negara-negara lain seperti Italia, Spanyol, Kanada, hingga Amerika Serikat. Rupiah rontok. Apakah Anda tidak tahu mata uang negara lain pun sama? Euro misalnya. Tentang strategi pencegahan virus corona, sudah dan sedang dilakukan pemerintah. Siapa yang Anda tuduh ngeles? Presiden. Sungguh luar biasa keterlaluan tuduhan Anda. Saya tak habis pikir, atasan Anda di partai, Pak Prabowo adalah bawahan Pak Jokowi. Di mana etika atau keelokan politik Anda? Jikapun Anda menemui kekurangan-kekurangan pemerintah, alangkah eloknya Anda sampaikan langsung masukan-masukan Anda kepada Pak Prabowo atau langsung kepada Presiden. Anda menekan agar Presiden berbicara dan bertanggung jawab. Apakah selama ini Presiden Jokowi diam 1000 bahasa dan tidak bertanggung jawab? Semenjak kasus virus corona bergulir, Presiden Jokowi senantiasa mengeluarkan instruksi dan perintah-perintah kepada jajaran di bawahnya, melakukan koordinasi dengan kepala-kepala daerah dan proaktif memantau progresnya. Tentu, Presiden Jokowi tidak sempurna dan membutuhkan kritik. Agak melenceng sedikit. Ketika kasus-kasus intoleransi marak berlangsung, saya tak sungkan mengkritik ketidakberanian beliau untuk menyelesaikan kasus-kasus intoleransi di negeri ini. Bahkan ketika ada pengabaian dan pembiaran, kita harus keras mengkritik. Tapi, ada yang perlu dikritik, tetapi juga tak sungkan jika ada poin-poin yang memang harus diapresiasi. Sayangnya saya tak melihat itu pada diri Fadlizon. Sepanjang Jokowi naik ke kursi presiden pada 2014 lalu, saya tak melihat Fadlizon memberikan apresiasi. Yang ada hanya keluhan, nyinyiran, dan komentar, serta kritikan yang tidak konstruktif. Apapun yang dilakukan Presiden Jokowi dan pemerintahannya membuat gatal mulut Fadlizon. Apakah fungsinya sekedar demikian? Beberapa hari sebelumnya Fadlizon terlihat seakan-akan mengapresiasi Presiden terkait himbauan Presiden yang meminta masyarakat Indonesia untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Fadli menulis, hal ini ia utarakan melalui akun Twitter pribadinya @Fadlizon pada Minggu 15 Maret 2020. Akhirnya ada keputusan yang masuk akal dan tidak dagelan, tulis Fadlizon di Twitternya. Saya pribadi tidak melihatnya sebagai apresiasi. Lihat saja kalimat terakhirnya, yang berarti menuduh apapun yang dilakukan Presiden Jokowi sebelumnya sebagai dagelan. Entahlah, terbuat dari apa nurani seorang Fadlizon. Di tengah kesulitan pemerintah dan bangsa ini menghadapi corona, Fadlizon tidak berbuat apa-apa. Setidaknya diam saja mungkin lebih membantu.
Kita butuh empati lebih dari penghakiman, butuh berbagi pendapat lebih dari penghukuman, butuh solusi lebih dari sekedar kritik dan makian. Karena yang lebih menyedihkan dari melihat seseorang yang berbuat kesalahan adalah melihat orang-orang memaki seseorang yang berbuat kesalahan. Firsa Besari.